Keberadaan makhluk gaib memang benar adanya, meskipun banyak orang masih tidak mempercayainya. Jenisnya pun sangat beragam. Hantu sundul bolong adalah salah satunya. Banyak kisah nyata yang menceritakan keberadaan makhluk lelembut itu. Sundul bolong kerap jadi perbincangan karena dianggap sebagai hantu usil yang sering mengganggu bahkan menampakkan diri. Keberadaan hantu jenis kuntilanak ini berwujud seorang wanita cantik, namun dengan punggung yang busuk, berbau anyir serta berlubang dan dipenuhi belatung. Ketenaran sundul bolong semakin terasa saat kisahnya diangkat jadi sebuah film horor zaman dulu, di mana sundul bolong diperankan oleh almarhum Susana. Sebenarnya seseram apa sundul bolong? Mari kita simak ulasan lebih lengkapnya. Sundul bolong memang hantu yang iseng. Ia sering menjahili tukang ojek, supir taksi, pedagang bakso, sate, dan lain sebagainya. Salah satu kisah nyata ini dialami oleh tukang ojek bernama Marsudi. Kisah nyata penampakan sundul bolong ini terjadi sekitar 2012 lalu, pada malam Jumat Kliwon. Semenjak anak keduanya lahir, Marsudi bekerja lebih giat lagi. Waktu itu, dia baru saja mengantarkan penumpang. Saat perjalanan kembali ke pangkalan ojek, Marsudi mendapati seorang wanita cantik berjalan kaki. Naluri ojeknya pun muncul. Dia segera menawari wanita itu dengan jasa ojeknya. Singkat cerita, wanita itu minta diantar ke makam Cirebonan yang berjarak sekitar 4 km dari jembatan. Segera Marsudi tancap gas menuju lokasi tujuan. Namun sesampainya di wilayah Giriloyo, wanita itu meminta berhenti di tengah persawahan yang dipenuhi pohon tebu. Saat melihat ke belakang, Marsudi terkejut. Wajah penumpang wanita tadi berubah sangat pucat dan berbau anyir. Belum sampai meminta upah, wanita itu membalikkan badannya. Marsudi melihat punggung berlubang yang dipenuhi belatung berbau bangkai. Menyadari yang ia hadapi sundul bolong, Marsudi langsung tancap gas penuh, meninggalkan lokasi. Selain kisah penampakan sundul bolong, pesugihan sundul bolong juga santer dibicarakan. Impitan ekonomi sering membuat sebagian orang gelap mata dan memilih jalan pintas. Syarat pesugihan sundul bolong tidak berbeda dengan pesugihan lainnya, di mana seseorang melakukan perjanjian dengan makhluk halus agar mendapatkan kekayaan. Perjanjian dengan makhluk halus memang memberikan kita kekayaan secara mudah, tapi semua itu tidak didapatkan secara percuma. Dibutuhkan tumbal sesuai perjanjian yang ditentukan. Jelas perjanjian ini memiliki resiko besar dan sangat merugikan manusia. Konon, semasa hidup pemilik pesugihan tersebut akan bermuka suram. Meskipun wanita cantik tetap terlihat suram. Pemilik pesugihan ini saat meninggal, nanti konon punggungnya akan langsung berlubang. Saat dimandikan pun dapat langsung terdeteksi dengan tanda-tanda kehitaman berbentuk lingkaran. Warna hitam akan langsung berubah menjadi lubang saat mayat dikuburkan dan ditinggalkan sampai jarak 40 kaki.
Saat itulah dia berubah sundul bolong dan jadi pengikut sundul bolong. Warisannya pun akan segera menyusut. Entah dari jalan dan cara apa, kekayaan itu dapat berkurang dengan cepat. Konon, kekayaan yang disimpan di dalam almari sekalipun dapat berubah menjadi belatung atau menghilang di dalam tanah. Kisah dan penampakan hantu sundul bolong selalu berhasil membuat bulu kuduk merinding. Dia juga termasuk kuntilanak iseng yang sering menampakkan wujud dan mengganggu manusia. Meskipun menyeramkan, tetap saja ada orang yang berani melakukan perjanjian dengan sundul bolong demi harta kekayaan. Tapi bila melihat resikonya, apakah kalian tetap berani melakukan pesugihan?